Pansus hak angket KPK di DPR pagi ini bertolak ke Lapas Sukamiskin, Bandung. Kedatangan mereka untuk mengetahui cara pemeriksaan KPK dalam kasus korupsi. Lapas ini memang menjadi rujukan pengadilan untuk menghukum para koruptor. Hingga 2013 ada sekitar 250 narapidana kasus korupsi yang mendekam di LP Sukamiskin. Berikut ini kami pilihkan 5 nama koruptor penghuni Lapas Sukamiskin yang ditangani oleh KPK. Kita akan lihat siapa saja 5 napi korupsi yang kemudian ini kalau kita bisa bilang ini nama-nama besar seperti yang tadi sudah Fani katakan. Yang pertama adalah Muhammad Nazarudin dengan kasus suap Wisma Atlet dengan vonis 7 tahun penjara, denda 300 juta, subsidiar 6 bulan penjara. Nazarudin adalah salah seorang petinggi Partai Demokrat di mana dia bertahun-tahun menjadi bendahara Partai Demokrat yang kemudian diketahui atau mungkin saja mengetahui bagaimana aliran uang kasus korupsi atau pengadaan-pengadaan korupsi yang selama ini dilakukan di parlemen sendiri diketahui oleh Nazarudin dan kemana aliran dananya. Seperti yang dikatakan Fani Maniar beberapa waktu yang lalu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sendiri mengatakan bahwa kasus korupsi IKTP ini sebenarnya kasus yang bohong, mengada-ngada dan hanya kolaborasi atau permainan antara Nazarudin yang juga menjadi whistleblower dalam banyak sekali kasus korupsi yang juga mendera dia. Kemudian dikatakan ini juga menjadi kasus kolaborasi dari Novel Baswedan, seorang penyidik KPK senior yang saat ini sedang terbaring sakit di Singapura karena tersiram air keras dan hingga saat ini sudah lebih dari 80 hari belum ketahuan siapa pelakunya. Yang ketiga adalah Agus Raharjo yang juga ketua KPK. Pada saat kasus KTP elektronik ini dibahas, dirancang, dan mungkin saja ada diduga suap dan juga korupsi ketika pengadaannya. Agus Raharjo yang saat ini menjabat ketua KPK menjadi ketua LKPP. Ini adalah bagaimana Nazarudin sendiri mengetahui betul kabarnya dari mana saja dana itu didapat, siapa yang memberikan dan kemana aliran dananya itu mengalir. Yang kedua adalah Anas Urbaningrum, mantan ketua umum Partai Demokrat, masih satu partai ketika Anas menjadi ketua umum, Nazarudin jadi bendaharanya. Kemudian Anas sendiri dihukum di Sukamiskin dengan vonis 14 tahun penjara dengan denda 5 miliar, subsidiar 1 tahun kurungan, 4 bulan kurungan. Kasusnya adalah TPPU atau pencucian uang dalam kasus proyek Hambalang. Sebenarnya Anas juga sempat dituduh atau sempat disebutkan dalam dakwaan jaksa KPK dalam tersangka Irman dan juga Sugiharto bahwa Anas Urbaningrum sendiri menerima atau diduga menerima dalam dakwaan yang kemudian dibuka di pengadilan menerima sekitar 500.000 US dollar hasil dana kong kali kong atau pat gulipat KTP elektronik. Memang ini masih perlu dikaji dan juga diinvestigasi dan juga dibuktikan di pengadilan. Tapi memang peran Anas Urbaningrum sendiri sebagai ketua umum Partai Demokrat yang menjadi ruling party atau partai penguasa pada saat itu menjadi sangat sentral. Apalagi namanya juga disebut-sebut menerima 500.000 US dollar di persidangan IKTP. Kita akan bergeser ke nama besar lainnya adalah ketika beliau dikenakan atau dijatuhi hukuman dan juga mengalami operasi tangkap tangan oleh KPK, banyak yang menyebutkan bahwa ini adalah bukti runtuhnya tiang-tiang hukum di Indonesia adalah Akil Mukhtar, mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Akil Mukhtar sendiri menjadi ketua Mahkamah Konstitusi waktu itu menggantikan Profesor Mahfud MD yang sudah purna tugas waktu itu dan kemudian terjun kepada politik praktis dengan masuk menjadi ketua tim sukses Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 yang lalu. Akil Mukhtar sendiri dihukum atau divonis seumur hidup dengan denda 10 miliar rupiah dan pencabutan hak politik memilih dan juga dipilih karena beratnya hukuman yang dialami oleh Akil Mukhtar karena memang dia sebagai salah seorang pendekar atau penegak hukum yang paling puncak sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Kasusnya adalah penyuapan dan juga tindak pidana pencucian uang dalam kasus sengketa pilkada. Kemudian yang juga salah satu kepala daerah yang juga tertangkap dan juga tervonis kasus korupsi adalah Gatot Pujo-Nugroho yang juga merupakan Gubernur Sumatera Utara. Kalau kita lihat Gatot sendiri tersangka atau
terpidana kasus penyuapan terkait sengketa pilkada di PT UN Medan dengan vonis 3 tahun penjara, denda 150 juta, subsidiar 3 bulan kurungan. Kita akan bergeser siapakah nama-nama besar lain yang juga menghuni lapas Sukamiskin. Adalah Muhammad Sanusi yang beberapa waktu lalu sempat menggegerkan publik karena ada kong kali kong dan pat gulipat dalam kasus proyek reklamasi. Ini Muhammad Sanusi adalah anggota DPRD DKI Jakarta. Ya, kemudian divonis 7 tahun penjara dengan denda 250 juta, subsidiar 2 bulan penjara dengan kasus suap terkait rancangan peraturan daerah tentang reklamasi yang hingga saat ini kasusnya menjerat Sanusi dan juga salah seorang petinggi dari pengembang Direktur PT Agung Podomoro, Arisman Wijaya. Itulah tadi beberapa nama-nama besar yang kemudian saat ini menghuni lapas Sukamiskin. Apakah mungkin satu atau mungkin kelima-limanya orang-orang atau pejabat-pejabat publik yang saat ini menghuni lapas Sukamiskin, apakah juga menjadi salah satu informan atau objek penyelidikan dari pansus angket KPK yang hari ini menginvestigasi atau melakukan studi banding ke lapas Sukamiskin? Kita akan lihat bagaimana perkembangannya nanti.